percaya. Saya tidak gitu. percaya, tapi memang mood itu, dan selalu dia itu one way. Jadi tree of life. Ibu lihat setiap karpet ada balasnya, ada return design, Oh, but in this one there is no return design. It goes straight that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Edriana, pagi ini kita akan mereview koleksi karpet yang ada di rumah saya. Karena saya selain mencintai lukisan, mencintai kain-kain Nusantara, saya juga mencintai karpet karena menurut saya kalau lukisan itu adalah hiasan di dinding, karpet ini adalah hiasan di lantai. Ibaratnya orang pakai baju, kalau dindingnya sudah penuh dengan lukisan, sementara sementara lantainya tidak ada karpet, itu nggak balance menurut saya. Yuk kita sekarang review satu persatu karpet yang ada di rumah saya. Pertama, dalam entrance atau pintu masuk ke rumah saya meletakkan karpet Afgan di sini karena saya senang dengan polanya. Polanya masih tidak terlalu detail, tidak terlalu rumit, tapi ini juga bisa menunjukkan kehangatan yang ada di sini. Saya merasa bahwa karpet Afgan ini tidak merupakan karpet yang sangat detail dalam pembuatannya. Tapi kalau untuk di ruang tamu, saya meletakkan karpet Persian atau Persia atau Iran. Jadi orang sering mengatakan ini karpet Persia atau Iran. Saya senang warnanya karena saya sesuaikan dengan interior. Jadi karpet itu selain memang indah desainnya, ini juga harus kita sesuaikan dengan interior yang ada. Dan juga orang sebetulnya banyak sekali memakai karpet selain di lantai juga hiasan di dinding. Pada daerah-daerah yang musim dingin atau daerah yang 4 musim, mereka memang letakkan karpet selain juga fungsinya untuk juga menghangatkan ruangan. Nah, saya meletakkan karpet di ruang tamu saya, ini juga untuk biar mendapatkan suasana yang homey, suasana hangat, tapi juga sesuai dengan interior, colornya. Karena kursi saya warnanya orange, jadi saya juga ada pola-pola yang atau desain-desain yang berwarna orange. Umumnya saya sebetulnya lebih suka desain-desain klasik karena sesuai dengan tema rumah saya. Tetapi saya letakkan karpet di sini sebetulnya ini adalah fokus atau poin untuk melihat koleksi kain saya di lemari. Jadi ini adalah biar flow-nya jalan ke lemari yang ada yang berisi koleksi-koleksi kain saya. Nah, kalau kita masuk ke ruang tengah dari rumah saya, di sini nih sebetulnya juga saya meletakkan karpet karena center dari lampu yang ada di rumah saya. Ini juga merupakan Persian carpet. Jadi kalau yang di depan tadi itu dari Kasham, nah ini adalah dari daerah yang berbeda. Ini juga berdua, dia sebetulnya sama dengan yang di sebelahnya. Seperti yang saya katakan tadi, ini sesuai dengan tema dari ruangan ini. Tema ruangan ini yaitu warna krem, sehingga saya lebih memilih warna-warna yang juga warna krem di sini. Jadi saya mengatakan tadi itu adalah saya senang desain yang agak klasik, colorful, dan juga desain-desain yang lebih feminin. Jadi itu yang saya lihat supaya temanya juga sesuai dengan tema yang ada di rumah saya. Untuk di ruang keluarga, saya lebih memilih karpet. Ini sebetulnya karpet kuno. Jadi makanya saya letakkan di ruang keluarga karena ini usia karpetnya mungkin sudah puluhan tahun. Kalau menurut orangnya bahkan mungkin lebih kuno dari itu. Karena bisa kita rasakan dari teksturnya. Ini desain kuno dan juga adalah karpet kuno, udah puluhan tahun. Bisa kita rasakan perbedaan dari teksturnya. Karena karpet itu tahan lama, bisa ratusan tahun, tapi dari teksturnya akan berbeda karena teksturnya itu makin lama makin pendek buwolnya, makin pendek benang-benangnya. Kenapa saya pilih ini warna hitam? Jadi warna hitam ini adalah warna yang hangat,
Dan saya seperti tadi saya katakan, saya sesuaikan dengan interiornya. Karena di sini ada lukisan yang framenya hitam, sehingga saya pilih karpet yang berwarna hitam. Dan ini juga Persian carpet. Yang menjadi ciri khas dari karpet ini, kalau zaman dahulu orang membuat karpet, itu mereka melukiskan nama mereka di seperti tanda tangan. Mereka melukiskan nama mereka bagian dari desain. Jadi ini adalah bagian dari desain, nama dari pelukisnya atau nama dari penenun karpet ini. Dan saya senang sekali saya memilih karpet ini, dan ini adalah karpet yang saya termasuk kesayangan saya. Dan saya letakkan di sini karena kita kadang-kadang di rumah kalau kita kedatangan saudara, kedatangan teman-teman, saya sering duduk di lantai atau duduk di atas karpet di sini. Jadi kita bisa melihat desainnya, bisa melihat detail-detailnya yang menurut saya ini luar biasa sekali, menakjubkan karena kombinasi antara desain Eropa dan juga desain Timur Tengah. Ada kendinya dan juga ini ada paisley, itu adalah desain-desain yang merupakan desain-desain waktu desain klasik. Jadi desain yang waktu awal mereka membuat karpet. Ini desain klasiknya. Sahabat Adriana, saya mencintai karpet karena karpet ini membawa suasana hangat di dalam rumah kita. Jadi selain motifnya atau desainnya yang bervariasi, warnanya juga sangat kaya sekali, tapi ini juga memberi kehangatan kepada ruangan-ruangan yang ada. Saya tunjukkan ada satu lagi karpet yang sebetulnya ini namanya kilin. Kilin ini lebih banyak atau terkenalnya di Turki, dan ini waktu itu saya beli di Turki. Kilin ini agak licin. Karena dia licin, saya letakkan di depan TV karena kita jarang berdiri di sini supaya kalau kita injak tidak kepleset gitu ya. Tapi saya senang sekali dengan warna dan desainnya. Makanya tetap saya pertahankan ada di sini supaya ini tetap memberi warna cerah dalam ruang keluarga atau ruang TV di rumah saya. Sahabat Adriana, karena sekarang saya punya kebutuhan untuk menambah koleksi karpet, yuk sahabat Adriana kita kunjungi ke tempat yang menjual karpet, ke tempat ahlinya, sambil berbincang-bincang karpet apa yang sebaiknya akan saya beli sekarang, yang tentunya berbeda baik secara desain, warna, dan juga motif-motif yang selama ini sudah ada di rumah saya. Jadi saya akan membeli yang berbeda dari yang ada. Adriana, kita sudah sampai di tempat karpet. Ini langganan saya, sudah jadi teman saya karena kalau ada apa-apa tentang karpet saya langsung menghubungi beliau. Namanya Pak Abdullah. Halo Ibu, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat datang. Apa kabar Ibu? Sudah ditemui. Terus juga daerah mana yang lebih baik untuk kita beli, terus macam-macam desain. Apa bedanya antara satu daerah dengan daerah lain? Boleh. Yang pertama kita mulai dari awal yang karpet buat ruangan Ibu. Kalau saya ada 2,5 kali 3,5 buat Ibu, saya kasih lihat. Menurut saya itu cocok buat sama interior Ibu. Yang sebelumnya Ibu sudah beli. Udah ada karpet Kashan, Ibu sudah ada woolen comb dan Afghan. Nah sekarang saya pengen kasih lihat buat Ibu mood. Ya, 2,5 kali 3,5 mood khishti. The khishti means it's like a bricks. It's a geometrical design, but every design has its own pattern again. Every brick, every corner has its own portions. Every portion has its own design. I mean, but do you think it will go well with the carpet that I have at home? It's a bit different, but more interesting than the one you have. You have a very nice woolen comb.
Pakistan, all medallion, and the Afghan. Yeah. So now I want to show you the geometrical design. Okay. Yeah, compartment. Every compartment has its different design on it. We call it khishti. Khishti means brick design. I mean, can you please take out that one? That's red color, my favorite color. Yeah, basically it's not too red. It's a bit between orange and red. So I hope so that you will like that one. Teman-teman, sahabat Edriana, di sini adalah tempatnya kalau kita akan membeli handmade carpet. Handmade carpet itu artinya itu dipintal dengan tangan. Handmade carpet ini bagaimana cara membuatnya? Kita ada handmade carpet. Cara buatannya itu dua macam. Satu, hand knotted, they use their fingers on it. Dia memakai Pakai jari. jari-jari. Yang kedua, mereka use hook. Oh, pakai alatnya. Ada alatnya. Kalau di Afghanistan kita rata-rata di Kabul kita ada yang pakai bikin hook, tapi di Northern Afghanistan, Afghanistan Utara yang Turkmen, Uzbek tribe mereka bikin pakai jari. Jadi kalau pakai jari itu lebih kuat daripada yang bikin pakai hook. Satu karpet itu bisa berapa lama mereka membuat, Pak? Kalau 2 kali 3 sekitar, depends on the quality. Of course. Tapi usually 2 by 3 for 2 people they make around 100 days. 100 hari. 100 hari. Jadi kalau 2 orang membuat satu karpet yang 3 kali 2 ukurannya itu 100 hari. 100 hari, kira-kira 100 hari. Jadi bagi orang di daerah produksi karpet yaitu Persia, Afgan, Pakistan atau di daerah India, ini Kashmir, ini membuat karpet sama seperti membuat batik di tempat kita. Betul sekali, betul. Itu adalah handmade buatan mereka, itu juga punya nilai seni tinggi. Betul. Tapi juga harganya tentu sesuai dengan kualitasnya. Betul. Kalau Pakistan sama Afgan bedanya Ibu, di Pakistan mereka bikin standing. Oh, Karpetnya itu standing. Kalau Turkmen tribe di Northern Afghanistan mereka bikinnya duduk. Oh, Jadi setiap dia udah bikin karpet, dia injak karpetnya. Jadi pile itu makin duduk. Oke. Ya, ini yang satu karpet yang tadi saya bilang, kasih lihat ke Ibu. Mood. Ini rekomendasi dari Pak Abdullah untuk saya, untuk menambah koleksi karpet di rumah saya. Sahabat Edriana, ini pada masa pandemi ini karena kita sering di rumah, jadi kita akhirnya kerjaannya mantes-mantesin rumah, mematut-matut rumah. Apa yang bagus dan apa yang kita rasa cocok untuk di rumah. Jadi kalau carpet mood selalu itu one way. Okay. Jadi seperti tree of life. Seperti pohon kehidupan. Iya, Ibu kalau lihat dari sini, ini jalan ke sana. Jadi it's good for your good luck. It's for good deeds, you can say it, and for your happiness, long life, like that lah. But I don't believe on that. But usually it's like that. Jadi menurut Pak Abdullah, ini seperti pohon kehidupan. Jadi di sini gambar-gambar atau pola-pola atau desain-desain yang ini juga mengatakan bahwa ini bagus untuk good luck, untuk good luck, untuk peruntungan, juga untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, semua hal-hal yang bagus. Walaupun kata Pak Abdullah nggak percaya. Saya tidak percaya, tapi memang mood itu dan selalu dia itu one way. Jadi tree of life. Ibu lihat setiap karpet ada balasnya, ada return design, but in this one there is no return design. It goes straight that way. Jadi kalau karpet-karpet lainnya itu setelah satu arah itu ada balik motifnya, ada baliknya. Jadi motifnya bisa berbalik, jadi selalu ketemu di tengah. Tapi kalau ini semua satu arah. Ini just like other Afghans, Pak Abdullah ya? No, it's from Iran, Ibu. Oh, this is Iran. Yes, from mood. Oh, okay. Like this. If you see the design here, there is a green color, so there is a green color. Again, it's repeatedly. But in this one, repeated, but one way you can see the floral, it goes straight this way. Jadi
semua Satu arah. gitu Satu ya. arah, betul Ibu. Biasanya selalu dari tengah, dari kiri dan kanan ketemu di tengah. Kalau ini satu arah. Satu arah, Oh, betul. this is also Persian. Jadi Iya. daerah Mut ya. Jadi ada daerah Qom, Kashan, ini Mut. Ya, Kashan, Mashhad, Qom, terus Ardabil, banyak. Kalau di Iran rata-rata banyak Ibu. Jadi semua daerah biasanya memproduksi karpet ya. Betul Ibu, betul. Jadi karpet itu seperti keahlian turun-temurun. Semua orang di rumah umumnya bisa membuat karpet ya. Bisa. Karena di daerah Timur Tengah itu juga 4 musim. Karpet ini sangat penting sekali. Jadi mereka di rumah mereka, seperti apapun bentuk rumah mereka. Betul. Karena saya sudah ke daerah Middle East, seperti apapun bentuk rumah mereka, begitu kita masuk ke dalam rumah, indah-indah sekali Betul karpet. sekali Ibu. Jadi semua The karpet tribal yang- ones. semua karpet yang good quality, yang kualitasnya bagus, selalu dibuat 2 buah. Ya, the tribal one, not the city carpet. Oh, Kalau Mot ini tribal, ya kayak seperti Kashan, it's a tribal. tribal itu adalah yang dibuat secara atau oleh kelompok-kelompok tradisional, gitu Iya, ya, betul. oleh kaum. Kalau di daerah kita, kalau daerah saya dari Sumatera Barat, itu orang bikin songket, itu namanya kaum ya. Kaum itu punya ciri khas sendiri. Mereka buat 2 ya, Bikin 2 karpet in pairs. jadi dia buat berpasang-pasangan. Betul. Biasanya kalau rumah orang besar, jadi orang bisa meletakkan 2 karpet, Betul sekali. sepertinya jadi Biar motif sama. motif sama. Tapi kalau kita back to the history, basically carpets, first carpet they made nomad tribes. So kita ada nomad tribe, 5 nomad tribes we have. Like one we have in the African side, the another one we have a Cochise in Afghanistan, and another one is Armenia Russian side. 2 of them I forget where is that. So it's start from Russia. Oke, jadi ini semua datang dari kerajaan, jadi empire ya, dari Yeah. Persian, dari Persian Empire yang juga masuk pengaruh Islam. Jadi umumnya yang memproduksi karpet-karpet yang handmade karpet good quality seperti ini itu daerah-daerah yang Banyakan juga Islam. banyak pengaruh Islam atau Betul. banyak daerah-daerah Islam seperti Afghanistan, Iran, dan juga Turkey, Turki, Kashmir, India, Kashmir, India, and after that like Pakistan, Afghanistan gitu ya. ya betul Ibu. Gitu. Oke, what else that you want to show me? The very So, good if you would design like and to- good color, good quality. Abu Shoniasa. We have like so this one is a tribal one Oke. from Iran. This one called Ini Mood. yang kuno, Emin, tradisional mana mau nias? design ya. Ini yang Yeah, Mood. dibuat oleh kelompok But- Mut. Gitu. Mood. And there is another one I want to show you. Ini warnanya, ini kalau saya, karena saya itu orangnya suka warna yang terang, tapi ternyata desain seperti ini it's look like an antique ya. Yes, Jadi seperti kuno desainnya. Colornya juga seperti with a kuno. soft color tone. And the second thing, it's a natural dyes, no chemical color in this. Ini semua pewarna alami, makanya warnanya seperti ini. But it's really soft. Yes, the wool is kurk wool. We have 2 type of wools. The first of all, we have like a dead wool and alive wool. What? A live wool? Yes, alive wool itu artinya dia shred, dia potong rambut, potong bulu domba waktu dia Hidup. hidup. Nah, ada satu lagi setelah dia udah kupas kulit, sudah mati. Nah, baru dia itu. Oke. Jadi dead wool itu selalu berbau. Oke. Jadi kalau karpet-karpet yang bau itu dihasilkan dari wool binatang yang Sudah meninggal mati. atau domba biri-biri gitu ya. Ini dari domba atau biri-biri itu? Dari domba. Dari domba yang sudah mati, jadi biasanya bau. Ya. Tapi kalau yang tidak bau dan lebih soft begini, yang lebih halus, Alive wool. jadi dari domba yang masih hidup yang
potong bulunya. Betul. So this is design Tabriz, tapi Design dari Tabas. dari Tabas, made in Tabas. Made in Tabas. Dan 70 raj, 70 raj, setiap 7 cm dia ada 70 knots. Setiap 7 cm ada 70 knots. Yes. God, jadi rapat sekali ya. Betul sekali, Ibu. Rapat sekali. Ini warnanya sophisticated, warnanya sangat bagus. Desainnya juga kuno Tabriz gitu Betul, ya. betul. Ini dibuat juga di Tabriz. Ini original Tabriz. Oh, ini But original. usually people who don't understand the carpet dealers, they say this is Tabriz and this is Tabriz. Yes, but they are not telling that this one the design is Tabriz. Okay. Ini motifnya Tabriz betul. Tapi mereka tidak kasih tahu ini bikinnya di Tabas. Okay. Ini pun Tabriz, ini pun Tabriz. Tapi sebenarnya ini motif Tabriz bikin di Tabas. Oke. Kalau ini original Tabriz. Desain dan juga dibuat di Tabriz. Yeah. Tabriz ini memang terkenal good quality of Of course, Tabriz, good quality, Isfahan, good quality, Qum, but then Qum it goes to with the silk and woolen Qum. It's basically Qum baru ini 100 tahun ini Qum udah mulai bikin karpet. Okay. Sebelum itu Qum tidak bikin karpet. Sebelum itu Kashan, Erdebil, Isfahan. Jadi mereka ada karpet yang lama dari awal. Jadi tapi kalau yang Qum baru 100 tahun ini udah mulai buat. Tapi mereka bikinnya itu like too detailed. They start with a high quality. Ini dari daerah mana, Pak? Ini colornya dari juga. Qum. Oh, ini Qum. Original. Oh my god. Ini 100% silk. Aduh. Sahabat Adriana, kalau kita ke sini itu selalu memanjakan mata kita. Look, so beautiful. The design, the color. Ini dari Qum. Original dari Qum. Oke. Jadi saya di Qum Ini juga. silk. Ini sutra. Qum ada kualitasnya, for example stage by stage. Kalau atasnya ini ada Nilios. Oh my god, this is so Kalau yang soft. ini third quality Qum, Ibu. Oh, third quality tapi Qum. Qum, original Qum tapi third quality. Kualitas Nilios, ini Nil. belum yang terbaik katanya. Nilios. Yang belum terbaik aja seperti ini. Gimana yang terbaik? Ini third quality, kualitas yang ketiga katanya. Ini yang belum baik aja seperti ini. Gimana yang bagusnya? Jadi seperti di Jakarta sama Depok, Oke. sama di Bandung. Kalau kualitas zinjan kita tidak pakai, Ibu. Itu Kita yang- tidak punya. Itu yang KW-nya. KW-nya. Ya, Oke. KW kita tidak ada, Ibu. Kita Oke. tidak jual KW-nya. Jadi, sahabat Adriana, ini adalah nama pelukisnya, Pak ya? Ya, ini buatan kita, order kita sendiri, Bu. 6 tahun yang lalu kita sudah order ini. Jadi ini sama signature kita sendiri, Bu. Oh, ini Design- adalah tanda tangan. Yes, design sama color combination kita yang bikin. Jadi ini buat Order. traditionally desainnya itu adalah desain dari Qum, Betul, Ibu. tapi secara warna itu sudah dikombinasikan Betul, Ibu. dimodernisasi. Jadi colornya ini adalah warnanya ini adalah warna yang lebih modern. Betul. Dan ini, Ibu, kita bikin order kita sendiri. Bukan ini karpet yang bazar punya. Oke, jadi ini special made, jadi spesial dibuat karena didesain oleh keluarga Pak Abdullah. Iya, betul. Pak Abdullah ini itu sebetulnya kalau saya menyebutnya, beliau ini bukan penjual karpet. Beliau adalah seniman karpet. Karena beliau tahu semua karpet yang ada di sini, baik desain, quality, cara pembuatan, dan daerahnya by heart. By heart itu Betul. di luar kepala. Beliau bisa menjelaskan, kita tunjuk satu karpet seperti ini. Beliau bisa menjelaskan ini dari mana. Betul, Ibu. Itu punya Masyad. Oh, Kashan itu, sorry. Ini Kashan, jadi Kashan. fashion juga. Jadi beliau tahu, makanya saya mengatakan beliau ini adalah seniman karpet yang keluarganya semua itu adalah turun-temurun juga seniman karpet. Betul, Ibu. Jadi usahanya karpet.
Mereka bisa membuat desainnya sendiri, mereka bisa memadu padankan warnanya, dan mereka bawa ke pengrajin karpet, ke pembuat karpet. Betul. Desain seperti apa, warna seperti apa, dan biasanya di remake dari desain-desain tradisional kuno, desain-desain kuno. Ini kualitas yang kedua. The first quality, mana yang the bestnya? The best one. Let me show you the best one. Membuat karpet ini 9 tahun, teman-teman, sahabat Edriana, dan sangat detail. Sangat detail dan warnanya sangat luar biasa. We call it unusual color. Betul sekali, Bu, betul. Bisa kita lihat, teman, detail sekali. Ini membuatnya selama 9 tahun. 9 tahun. Dan Ibu. saya takut menanyakan harganya. Dan kalau Ibu di dalam kom juga ada kualitas dan tadi yang seperti tadi saya sebutkan. The threads go inside this. The thread goes inside this. It's a silk also. It's 100% silk. Wow. Of this one also, it's 100% silk. And this one? This one, the thread goes inside of this. It's a cotton. Oh, jadi ini benang yang dipakai di dalam ini 100% silk, sutra. Ini 100% sutra, dan ini dengan cotton. Betul. Jadi, itu yang di dalam Nah, ini. kalau yang ininya, thread yang ininya di dalam ini sutra. Sutra, oke. Kalau yang di ini setelah satu knot, ada thread lagi seperti ini. Kalau yang di ini itu cotton. Oh, jadi ini cotton. Jadi 1, 2 ini kita sebutnya tarput. Tarput itu sutra. Sutra. Kalau yang ini dia tidak tarput, Ibu. Jadi dia harganya jauh dari bagian 2 ini harganya lebih jauh, Ibu. Jadi beda harganya jauh sekali. Betul sekali. Tapi sahabat Edriana, ini pertama kali saya melihat karpet dengan desain pembuatan yang sangat detail sekali. Dan juga yang sangat halus sekali. Karena ini 100% dari sutra. Betul. Wow. So unusual color. Yeah, if you would like to see the beauty of the carpet, stand there and you see how beautiful this carpet is. Abigail, go to Mona. Let me show you this way. Jadi, sahabat Edriana, kalau kita mau melihat betapa indahnya karpet menurut Pak Abdullah, lihatlah dari sini. Wow, itu terlihat indah sekali warna dan juga motifnya. Sangat hidup. Jadi bunga-bunga yang ada di dalam ini seperti cerah, terang, dan seperti hidup. Betul. Semua warnanya itu seolah-olah hidup sekali. This is very beautiful. Yes. Dan juga color combination. Ada purple, ada ungu, pink, kuning, toska, coklat, black, blue, semua warna ada di sini. Ini seperti taman bunga di dalam satu karpet. Saya nggak kebayang ini berapa orang yang buat ini, Pak Abdullah? 2 orang. Jadi dalam membuat karpet mereka selalu berdua. Tapi kalau desain yang seperti ini membutuhkan waktu 9 tahun. Ya, bandingkan dengan yang biasa-biasa itu 100 hari mereka membuat karpet. Ya. Kalau yang sama orang itu, Ibu, tergantung karpetnya. For example, kalau ukurannya besar, berarti orangnya, kalau 3 kali 4, berarti orangnya 3. Oh. Atau jadi semeter 1 orang gitu ya? Kurang lebih. 1 meter 1 orang, oke. The highest class Turkmen. Jadi orang Turk kalau gitu. No, Turk and Turkmen is 2 different things. Oke, jadi bedanya apa? Turkmen is from Turkmenistan. Okay. Oh. Kita originally from Turkmenistan, tapi migrated to Afghanistan. Oh, so they made their design. Now another color, blue. Wow, blue dan toska. Jadi kombinasi toska dan blue. Betul, Ibu. This is also unusual, you know. I never seen the carpet like this. Yeah, we tried always, Ibu, our best to make something unusual from the market with the best quality.
Ibu kalau lihat yang kualitas ini dan kualitas yang ini. Oh, oke. Jadi kalau yang ini tebal, Notnya ya. ya, ini kita beli dari bazar. Oh, ini dibelinya di pasar. Ya? Bukan Toko biasa lah, bukan Ya. di toko yang khusus. Di Afghanistan kita ada kayak sarai. There is a big bazaar. So everybody they bring their carpets and sell. Some people they bring in a donkey. Ada orang dia bawa pakai motor, ada pakai keledai. Jadi ini kita beli dari pasar, buatan kita sendiri, Bu. Jadi kualitasnya lebih baik. Ya, kualitas bagus, dan kalau yang woolnya kita beli sendiri, bulu dombanya, coloring kita sendiri, dye kita sendiri, dan buat pun kita kontrol. Like every 25 cm kita kontrol, Ibu. Jadi sahabat Edriana, ini seperti orang menjual tenun di daerah NTT, di Sumba, di Flores. Mereka juga punya pasar. Semua orang datang membawa tenunan mereka ke pasar tersebut. Ternyata di Afgan juga begitu, ada bazar, semua orang membawa hasil karyanya untuk dijual di bazar tersebut. Tapi keluarganya Pak Abdullah, sebagai yang saya katakan tadi, selain bisnisnya memang bisnis karpet turun-temurun, tapi mereka juga seniman karpet. Jadi mereka mencari bahannya sendiri, memadu-madankan warnanya sendiri, and so many unusual color here. Yeah, we do try always. We have like in a cream color of this. We made in a cream color also. Jadi desainnya Desain itu sama. desain tradisional, tapi warnanya dimodifikasi. Betul. Jadi warnanya yang nggak pernah kita lihat di toko karpet ada di sini. Inilah yang saya suka dari handmade karpet, karpet yang dibuat dari tangan. Itu kita bisa melihat desain-desainnya itu tidak desain pasaran, dan di kaki, kalau Pak Abdullah mengatakan desain karpet ini sebetulnya anti toksik juga ya. Betul, jadi, Ibu. ini juga bagus di kaki, jadi tidak bisa menyerap racun-racun yang ada di kaki. Makanya karpet ini juga merupakan kalau orang yang selama ini katanya alergi dengan debu, karpet ini dia tidak menyimpan debu. Betul. Yang kedua, Ibu, kalau karpet yang wool karpet natural humidifier. Natural humidifier, kalau misalnya ada kelembaban lebih di badan kita, dia itu menyerap. Kalau misalnya kurang, dia itu release. Jadi natural humidifier. Jadi dia merupakan secara alami itu untuk membalance suhu tubuh kita. Betul. Kalau kita panas, duduk di situ bisa menjadi adem. Ya. Kalau kita dingin, bisa duduk di situ menjadi hangat. Ya, Makanya betul. di daerah-daerah Timur Tengah atau daerah-daerah 4 musim, umumnya mereka juga selalu memakai karpet di rumahnya. Saya beberapa kali ke Turki, bertemu di rumah teman-teman saya di sana, di Turki. Semua lapisan lantai mereka selalu dipenuhi dengan karpet. Betul. Bahkan di depan kamar mandinya pun juga ada karpet. Nah, ini Bu this is also sebutnya, very nice color. ya, ini traditional carpet field pie. Nama motifnya, kalau bahasa Inggris, 11 foot. Oh, 11 foot. Ya, 11 foot. Karena ini yang motifnya itu seperti kaki gajah. 11 foot. Ya, kalau bahasa Farsi, 11 foot. Ya. Kaki gajah. Ya, seperti kaki gajah. Dan karpet ini like a 4 season. Sudah dari 20-30 decades yang lalu sampai sekarang masih bagus. Ini saya sendiri juga senang melihat ini. Saya suka melihat ini. Betul. Ini merah, tidak terlalu gelap, tapi juga tidak terlalu terang. Jadi warnanya sangat adjustable ya. Jadi bisa sesuai dengan any kind of furniture that Betul. we have. Kalau yang di ini, Ibu, saya tadi sudah lupa. Kalau yang ini natural dyes, no chemical color. Wow, red. It's what fruit is it? Fruit? No, it's not fruit. It's a flower. Oh, We flower. call sperek in Afghanistan. When after winter, when it's becoming a summer, so all the deserts in Afghanistan they become a red. So it's a Jadi ini cheap dari there. bunga. Itu cheap, murah juga karena mereka tinggal kumpulin bunganya dan setelah itu warnai si Untuk wool karpet. ini. Oh, Betul untuk sekali. wool.
Jadi ini natural dye, ini warna alami dari bunga yang tumbuh Di desert. di padang pasir setelah winter menuju ke summer. Betul. Jadi padang pasirnya jadi merah sekali Betul gitu ya. sekali, nama bunga itu kita panggil sprek. Spread, bunga spread. So there is a lot of designs on it. So the concept came from there. Jadi banyak sekali desain-desain di Yes, sini. motifnya ini dari karpet yang lain, ini dari karpet yang lain, ini dari karpet yang lain. Tapi Jadi, yang ingin saya katakan Pak Abdullah, ya Ibu. desain ini orang tahu bahwa ini bukan Persian carpet. Betul. Ini adalah Afghan Betul. carpet. Jadi sangat khas dari Afghan. Betul. Dan kalau yang Ibu lihat ini hand spin wool. Kalau yang ini proses dari wool ke benang di pabrik. Oh, Tapi- kalau ini hand. Yes. Kalau yang ini same, natural dyes, buatan tangan, benangnya bulu domba, tapi proses dari wool benang Pakai di mesin. pabrik, Oke. di mesin buatan tangan, Oke. hand knotted. Kalau yang ini proses dari wool ke benang dari tangan juga, hand spin. Aduh, sahabat Adriana, ini kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Abdullah tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti karena beliau kaya sekali pengetahuannya, sangat detail dari desain, teknik pembuatan, dan juga bahan-bahan yang digunakan. The very best quality and also the so-so quality. Tapi di sini saya rasa nggak ada yang so-so quality. Semua very best or best quality ya. Jadi sangat bagus atau bagus quality. Jadi menurut saya kalau kita mau cari karpet, kita harus bertemu dengan ya orang-orang seperti Pak Abdullah, yaitu seniman karpet yang sangat mampu menjelaskan kepada kita detail dari karpet tersebut. Sahabat Adriana, demikianlah hasil berburu karpet Timur Tengah bersama saya. Semoga karpet tersebut termasuk karpet yang sahabat cari untuk hiasan pernak-pernik menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang tidak kalah serunya. Semoga bermanfaat dan saya Adriana Nurdin pamit undur diri. Salam sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan Inspirasi.